Assalamualaikum Bu, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemarin saya dapat WA itu sedang galau tuh, waduh, kira-kira ada apa nih? Tak kumaha ini kabarnya sekolah kita. Ini saya merasa terjebak sama realitas yang ada ya. Terlihat dalam pembelajaran, terutama pembelajaran berbasis proyek yang masif dan kolaboratif, di mana guru-guru itu kurang bekerja sama, terutama kerjasama dengan kejuruan yang katanya nggak mungkin. Banyak guru yang menolak beralih ke metode pembelajarannya yang masih tradisional, masih dengan cara-cara yang lama. Kolaboratif. Oke, kan ada yang lain Bu yang bisa saya Mereka itu juga kurang paham akan digitalisasi aspek penilaian terintegrasi. Itu kayaknya mereka masih belum banyak yang paham. Kolaboratif, digitalisasi, Penilaian yang terintegrasi itu kayaknya mereka belum paham. Itu kan di akademis ya, ini di non akademis ada nggak? Mengembangkan ekstrakurikuler ya, tentang konten kreator yang itu ya, pembelajaran unlock. Selama ini udah berapa kurikuler di sekolah kita? Ekstrakurikuler masih sedikit ya Bu ya. Tapi mau coba kasih sesuatu baru nih yang agak kekinian ya, Iya. baru nih. Iya, karena memang sekarang dunia sudah 5.0 ibaratnya semua sudah digitalisasi. Maunya saya guru-guru juga memahami itu. Konsepnya mereka masih tradisional. Oke, saya coba lihat backgroundnya dulu ya. Ya. Setelah tadi lihat paparan ibu itu, saya bisa menyarankan ini Bu. Ada konsep sebenarnya itu namanya difusi inovasi. Difusi itu mengblend ya, pembagian. Jadi inovasi yang kita lakukan itu ke teman-teman bisa secara bertahap seperti itu ya. Kita sambil juga menganalisa kondisi real yang di lapangan seperti apa. Jadi kalau difusi inovasi itu ada tahapannya Bu. Dia ada inovator, ada pengadopsi yang awal, yang akhir, ada juga yang dia bagiannya ya cuma menjual buktinya di bagian akhir aja nih. Bahkan juga yang dia nunda-nunda gitu ke inovasi tes. Sementara ibu kemarin nih, teman-teman kok nggak bisa gitu ya. Nah, saya menganalisanya, teman-teman ibu itu ada di fase menjual di akhir. Mayoritasnya mereka di bagian akhir. Bagian itu adalah ketika dia tahu ada di fase dan dia harus bergerak gitu, tapi masih enggan keluar dari zona nyaman seperti itu ya. Tapi alhamdulillahnya teman-teman masih bisa diajak nih sepertinya. Jadi mereka bukan di bagian fase terakhir itu menunda-nunda untuk berinovasi. Jadi masih bisa bergerak di area yang sama. Tadi maaf Bu, saya ingin tanya mengenai difusi inovasi itu seperti apa ya Bu? Difusi itu jadi kita mencari kesesuaian di mana bagian mana yang hendak kita berhikmat inovasinya, tapi kemudian juga kita menggabungkan dengan kondisi teman-teman yang ada di dunia. Jadi jangan sampai nanti mereka kita push untuk berinovasi, tapi mereka tidak nyaman gitu. Kan tadi fokusnya mereka menuju nyaman nih. Jadi secara perlahan kita harus lakukan pendekatan. Itu adalah langkah juga sendiri. Jadi kita tuh harus secara relatif melihat kondisi ya. Relatif itu dari segi digitalisasi yang tadi bilang. Kita punya sapras yang memadai tidak gitu ya. Kemudian baru kalau kita sapras sudah ada, kita cari rekanan atau kita menginovasi sendiri, baru menambahkan ke teman-teman ini loh keuntungannya kita itu harus keuntungannya itu kalau absen digital misalnya, terus penilaian berbasis digital plus minusnya kita benar-benar ke teman-teman untuk secara relatifnya. Kemudian cocok nggak dengan kondisi yang kita? Kalau kita bisa melakukan ke teman-teman bahwa inovasi yang kolaboratif, pembelajaran kolaboratif itu memang bagus dan cocok dengan anak-anak, dan itu membantu mereka, itu bisa kita hadirkan ke mereka. Kemudian kompleksitas seberapa sulit sebenarnya inovasi yang akan kita hadirkan ke teman-teman ini. Jadi Bu nanti bisa melihat gradingnya itu, menganalisanya gradingnya itu satu persatu setiap inovasi dari pembelajaran, kemudian digitalisasi, kemudian ekstrakurikuler yang konten kreator itu, Ibu lihat plus minusnya, kemudian hantarkan itu dengan teman-teman dengan plus minusnya supaya mereka bisa menyadari sendiri gitu ya. Ini tuh sebenarnya dibutuhkan, tapi kita juga jangan sampai terlalu memaksa mereka. Kan enaknya mereka ikut kita gitu ya. Iya, kita dapat dalam artinya kita tidak
Betul. Tapi kita dengan cara pendekatan tadi kalau kata ibu ya, pendekatan yang tadi ya, dilihat dia dirasa-rasa nih kompleksitasnya kayak gitu. Tadi kan lebih mereka tuh lagi senangnya ke pendekatan yang cara-cara lama ya Bu ya. Betul. Tapi bagaimana kita akan memberikan tadi seperti Ibu bilang ya, bagaimana mendekati mereka, bagaimana mereka bisa meninggalkan atau merubah mindsetnya. Betul. Walaupun mungkin tidak seperti membalikan telapak tangan ya Bu ya. Saya mungkin harus pendekatan dulu dengan kalau tadi berarti kan supaya tidak terjadi hambatan di jalan, sementara kita pengen lari gitu ya, kita juga rasa-rasa teman mau kita panggil mereka sadar dan kita trial dulu. Trial tuh dicoba ya, kita pasnya kayak gini, misalnya di komputer itu kita minta mereka untuk best practice dulu, kemudian kita operasi dulu nih, lihat yang kolaboratif itu, atau jangan-jangan mereka belum ngerti nih kolaboratifnya seperti apa gitu ya. Yang tahu mereka kooperatif membuat anak tidak lah, soal kolaboratif itu kan beberapa mapel gabung, nanti bikin proyeknya seperti apa, seperti itu. Yuk dicobakan dulu, kemudian yang absen juga. Ternyata memudahkan ya, kita real-time laporan orang tua, guru masuk kelas, anak masuk kelas dari jam berapa. Ternyata itu bisa bisa membantu laporan ke orang tua misalnya. Terus membantu juga rasa percaya orang tua ke sekolah lebih naik gitu. Itu bisa bantu. Jadi dicoba dulu. Tapi sakit juga berapa lama kita dicoba, kemudian kita evaluasi dan refleksi. Kita itu sama teman-teman. Baik Ibu, terima kasih banyak. Ini mungkin ya Bu ya, satu lagi. Kadang-kadang untuk tadi saya akan mencoba mendekati guru-guru bisa dapat mengubah mindset mereka, dan sekaligus juga saya akan mendorong mereka, mensupport mereka, supaya mereka juga lebih terbuka pada saya. Sebetulnya apa sih hambatannya? Sebetulnya apa sih yang menjadi mereka itu start gitu ya Bu ya, dengan cara-cara yang lama. Terima kasih banyak Ibu. Ini luar biasa masukan buat saya. Satu hal yang positif, dan mudah-mudahan guru-guru di sini bisa mengubah mindsetnya tadi seperti Ibu bilang. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Yang pasti jangan lupa begitu pertama kali disampaikan kita mau melihat kita ini didokumentasikan. Supaya nanti pada saat refleksi dan evaluasi teman-teman juga nantinya kok aku dulu mager ya, ternyata sekarang kok aku jadi senang karena hal-hal yang baru itu. Setelah hal itu saya